Baik, di sini saya akan membuat minyak kelapa murni atau virgin coconut oil. Nah, di sini kita menyiapkan kelapa yang sudah tua. Nah, di sini kita menggunakan 1 butir kelapa yang sudah tua. Nah, baik, yang pertama kita lakukan adalah membelah terlebih dahulu untuk mencari dagingnya. Baik, kita lanjutkan membelah kelapanya untuk mengeluarkan air yang ada di dalamnya. Nah, inilah isinya. Nah, kita lanjutkan untuk mengeluarkan dagingnya, daging isinya. Nah, baik, kita lanjutkan dengan mengeluarkan isi dagingnya dengan menggunakan alat ini ya. Caranya kita begini ya. Nah, inilah hasil dagingnya ya yang telah dikeluarkan dari cangkangnya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan mengupas kulit arinya ya. Ini bagian luarnya ya, pinggir-pinggirnya ini kita bersihkan dengan menggunakan pisau. Nah, kita bersihkan seperti ini ya. Baik, inilah hasil pengupasan kulit-kulit arinya ya. Nah, setelah bersih, tidak ada kulit-kulit arinya itu, kita lanjutkan dengan proses parut ya. Diparut kelapa ini. Setelah diparut, kita lanjutkan dengan proses penimbangan seperti itu. Nah, sekarang lanjutkan dengan proses pemarutan. Nah, inilah hasilnya ya, oke. Hasil yang sudah diparut. Nah, kemudian kita bersihkan ya. Ini kita bersihkan terlebih dahulu. Ini ya. Nah, setelah ini baru kita timbang untuk menentukan berapa jumlah air yang digunakan. Nah, perbandingan sampel dengan air yang digunakan yaitu 1:2. Nah, untuk mengetahui air yang kita gunakan terlebih dahulu, kita harus menimbang. Sekali lagi kita harus menimbang berapa minyak berat sampel yang diperoleh. Seperti itu. Baik, untuk sekarang kita menimbang kelapa yang sudah diparut. Nah, gunanya untuk kita mengetahui perbandingan sampel air yang digunakan, yaitu berbanding 1:2. Nah, kita timbang terlebih dahulu supaya kita tahu perbandingan sampel air yang digunakan. Nah, pertama kita letakkan wadah di atas timbangan. Nah, setelah di atas timbangan, kemudian diter 0. Nah, kemudian baru ditambahkan Nah, baik. Jadi total sampelnya yang kita timbang ini adalah 320. Jadi perbandingan airnya adalah 2 kali jumlah sampel dari parutan kelapa ini. Ya, kita timbang air sekarang. Baik, setelah kita mendapat volume massa kelapa parut itu sebesar 320, jadi perbandingan yang digunakan untuk airnya adalah 2 kali massa sampel, yaitu kelapa parut, yaitu dikali 320 dikali 2 jadi 620 gram.
Nah, kita menggunakan massa 1 gram per mili. Jadi air massanya itu kita anggap 1 gram per mili. Jadi kurang lebih dapat 640 gram. Nah, kita timbang terlebih dahulu massa airnya. Nah, kemudian kita ater. Kemudian kita tuangkan air sampai massa 640 gram. Jadi perbandingan yang digunakan adalah 1:2. 320 untuk kelapa dan 640 untuk air. Nah, sekarang kita hangatkan air yang kita peroleh. Baik, ini adalah proses pemanasan air hangat untuk digunakan proses pelarutan. Baik, inilah air hangat yang telah tadi kita buat. Sekarang kita mencampurkan parutan kelapa dengan air hangat. Nah, pertama kita tuangkan semuanya ya. Kita tuangkan semua parutan kelapa ke dalam panci. Setelah itu kita tuangkan air hangat. Nah, menuangkan air hangat ini kita sedikit demi sedikit dulu ya. Kita setengah air hangat dulu. Nah, sisakan. Nah, kita uleni ya, karena ini masih panas, kita menggunakan sendok. Nah, setelah itu baru kita peras santannya. Terus baik, kita diulet ya, supaya air gininya semua larut santannya. Nah, kemudian kita saring, pisahkan air dengan ampas dari kelapa ini. Nanti ampas yang diperoleh ini kemudian kita kembali larutkan dengan air panas, sisa air panas yang tadi. Nah, kita larutkan. Inilah ampas yang pencampuran air hangat dengan air yang pertama, kemudian kita larutkan kembali dengan sisa air hangat yang sebelumnya tersisa. Nah, kemudian ini pencampuran yang kedua yang dilakukan. Kemudian kita lakukan pengadukan kembali pencampuran. Nah, setelah dilakukan pengelenan, kemudian kita saring kembali air dari minyak santan yang kedua. Inilah santan yang diperoleh dari hasil pencampuran dan penyaringan yang telah dilakukan. Nah, setelah ini kita masukkan ke dalam wadah yang transparan. Nah, salah satunya kita memasukkannya ke dalam wadah plastik. Baik, kita masukkan ke wadah kantong plastik. Nah, supaya lebih mudah dalam pengamatan. Ini dia ya, sudah jadi. Kita tinggal menunggu 1-2 jam supaya terbentuk krim dan air itu terpisah seperti itu. Setelah itu baru kita lanjut untuk memfermentasi dengan penambahan lagi nanti. Baik, inilah hasil pemisahan antara minyak krim dan lapisan air. Nah, terdapat 2 lapisan, air dan krim. Nah,
selanjutnya kita pisahkan lapisan air pada bagian bawah. Inilah hasil diperoleh krim yang dari pemisahan antara air dan minyak. Nah, selanjutnya krim ini kita lanjutkan dengan proses fermentasi, yaitu penambahan ragi. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan penambahan. Baik, setelah dilakukan pemisahan antara lapisan biang santan dengan lapisan air yang bagian bawah, kemudian biang santan yang diperoleh itu kita timbang terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan dengan proses fermentasi penambahan ragi. Nah, pertama kita letakkan dulu bahan. Nah, setelah itu kita ter ya. Setelah terter, kemudian dimasukkan hasil biang santan yang diperoleh dari hasil pemisahan. Kemudian kita timbang. Nah, diperoleh 203 gram biang santan atau krim santan. Hasil krim yang telah didapat ini, yang telah dipisahkan airnya, kemudian dipindahkan ke wadah yang baru. Nah, yang nanti yang diisi dengan ragi, yaitu ragi tape dengan penambahan kurang lebih satu butir ya, satu tablet atau satu butir. Nah, baik, kemudian kita tambahkan satu butir ragi ya, ragi tape. Sebelumnya kita haluskan terlebih dahulu jadi bubuk. Baik, nah setelah tablet atau butiran ragi tersebut sudah halus ditumbuk ya, kemudian kita tambahkan atau tuangkan ke wadah kantong plastik ini krim warna putih yang telah disaring sebelumnya. Nah, kita masukkan ke wadah plastik ini. Nah, plastik ini sudah terisi dengan ragi ya, ragi tape ini ya. Kita tinggal aduk ya, kocok supaya tercampur rata. Nah, kemudian kita tunggu sampai terbentuk 3 lapisan antara minyak, air, dan blondo atau krim ya, berupa cairan putih. Nah, kita diamkan dan diamkan kurang lebih 3 jam atau lebih ya, sampai terbentuk 3 lapisan minyak, air, dan blondo seperti itu. Nanti kita akan catat waktunya ketika terbentuk 3 lapisan tersebut. Ini karena fermentasi sudah dilakukan kurang lebih 18 jam dan masih belum ditemukan lapisan minyaknya, maka kita lapisan blondo ini nanti kita akan dipanaskan. Inilah proses pemisahan blondo dengan lapisan air. Baik, nah hasil blondo yang didapat itu kemudian kita timbang untuk mengetahui berapa jumlah blondo yang didapat. Nah, pertama letakkan wadah terlebih dahulu, kemudian nolkan. Nah, kemudian baru dimasukkan blondonya ke dalam wadah. Nah, diperoleh massa blondo yaitu 101 gram ya, ini 101
gram, 1 gram. Nah, jadi setelah ini kita lanjutkan dengan proses pemanasan untuk mengeluarkan minyak dari pemisahan minyak dari blondo tersebut. Blondo yang kita peroleh kemudian kita panaskan untuk mengeluarkan minyak, ekstrak minyaknya. Nah, kita bersihkan, ratakan, mengeluarkan dari wadah ya, sampai semuanya benar-benar gondol. Nah, kemudian kita panaskan dengan api yang kecil seperti ini ya, seperti itu kecilnya. Nah, kita panaskan sampai keluar minyak. Nah, jangan lupa untuk diaduk-aduk ya biar enggak gosong. Nah, inilah minyaknya udah keluar. Jangan lupa diaduk-aduk biar enggak kecoklatan hasilnya. Karena sudah diperoleh minyak ini ya, kemudian kita lakukan penimbangan. Nah, langkah pertama kita siapkan wadah dulu ya, kita hidupkan dulu, kemudian udah 0, kemudian kita taruh wadah yang udah bersih. Nah, kemudian kita tearkan wadahnya. Kalau sudah tear, baru kita tuangkan minyak yang diperoleh. Nah, diperoleh berat minyak yang didapat yaitu sebesar 34 gram.